Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Giro Bersabinujaya, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina dengan NIM 104221019. Pada kesempatan integrasi numerik kali ini, yaitu pengimplementasian integrasi numerik dengan menggunakan metode bias kaidah trapesium pada bidang teknik lingkungan. Topik pembahasan pada implementasi materi bias kaidah trapesium pada bidang teknik lingkungan kali ini ada 3, yaitu definisi integrasi numerik, yang kedua kaidah bias trapesium, dan yang ketiga adalah soal dan pembahasan pengimplementasian integrasi numerik dengan metode kaidah bias trapesium pada bidang teknik lingkungan. Yang pertama itu tadi kan topik pembahasannya definisi integrasi numerik. Jadi definisi dari integrasi numerik adalah metode integral numerik yang didasarkan pada perhitungan perkiraan. Hitungan perkiraan tersebut dilakukan dengan mendekati fungsi yang diintegralkan dengan fungsi polinomial yang diperoleh berdasarkan data tersebut. Dalam bentuk paling sederhananya, apabila tersedia dua titik data yang dapat dibentuk fungsi polinomial order 1 yang merupakan garis lurus atau linear. Terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Integral mempunyai banyak terapan dalam bidang sains dan rekayasa. Dalam praktek rekayasa, seringkali fungsi yang diintegrasikan adalah fungsi empirik yang diberikan dalam bentuk tabel atau integral, tidak dalam bentuk fungsi elemen atau fungsi eksplisit yang terlalu rumit untuk diintegralkan. Oleh sebab itu, metode numerik dapat digunakan untuk menghampiri integrasi. Kapan sih digunakannya metode integrasi numerik? Integrasi numerik itu digunakan ketika integral tidak dapat diselesaikan secara analitis. Dan kemudian jika fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tapi secara numerik dalam bentuk angka. Pembahasan yang kedua itu kaidah bias trapesium. Dasar-dasar dan konsep pada kaidah bias trapesium ini hampir sama dengan perhitungan kaidah segi 4. Tapi yang menjadi pembeda itu adalah bentuk dari bangunan datarnya. Pada bias segi 4, bentuk dasar dari bangunannya adalah persegi, sedangkan pada bias trapesium itu berbentuk trapesium. Di sini ada rumus untuk menentukan luas satuan trapesium pada bias trapesium. Rumusnya itu ada H dibagi dengan 2 dikalikan dengan hasil dari integral yang pertama ditambah dengan integral yang kedua dan selanjutnya. Ini adalah ada contoh dari bentuk bangunan datar pada bias trapesium. Selanjutnya pembahasan yang ketiga itu adalah soal dalam bidang teknik lingkungan. Jadi jika ada soal seperti ini, ditemukan daerah aliran sungai atau das yang memiliki suatu daerah fungsi kuadrat dengan persamaan y sama dengan 2x dipangkatkan dengan 2. Pada luas daerah tersebut diketahui memiliki batas-batas sumbu 0 dan 3 dengan nilai antar daerah pada peta sebesar H sama dengan 0,3. H di sini adalah ketinggian. Jadi yang ditanya itu hitunglah luas daerah menggunakan metode bias kaidah trapesium. Jadi dalam penyelesaian ini kita menggunakan rumus luas satuan trapesium, yaitu H dibagi dengan 2 dikalikan dengan
hasil dari integral pertama ditambah integral kedua ditambah integral ketiga dan seterusnya. Nah, jadi sudah diketahui pada soal A itu adalah 0 karena pada angka pertama ini 0 ya. Terus B-nya itu adalah 3, H-nya itu 0,3 dan tadi terdapat persamaan Y sama dengan 2X, 2 dikalikan dengan X dan dipangkatkan dengan 2. Jadi langkah pertama itu kita menentukan N-nya terlebih dahulu atau seberapa banyak integral yang akan kita lakukan dengan rumus B atau angka kedua dikurangi dengan A, yaitu angka pertama, dibagikan dengan H, ketinggian pada peta. Tadi itu kan B-nya itu 3 ya, dikurang dengan A. A itu 0 dan dibagi dengan 0,3. Didapat 3 kurang 0, 3. 3 dibagikan dengan 0,3 sama dengan 10. Jadi di sini kita menentukan 10 integral. R ini adalah jumlah integral yang akan kita lakukan. XR ini adalah selisih dari setiap integral. Pada integral pertama itu XR-nya kan 0 ya, pada integral 0. Terus pada integral kedua 1. XR-nya 0,3. Jadi ini adalah selisih 0,3 dari semuanya. Terus FR-nya itu adalah jika sudah dimasukin dalam angka-angka XR ini dalam persamaan, maka didapatkan hasil ini. Sebagai contoh, 0,3 sebagai contoh XR-nya 0,3. Jika kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu dalam persamaan Y sama dengan 2 dikalikan dengan X dan dipangkatkan dengan 2, maka 2 X-nya ini kan 0,3 dimasukin ke dalam sini 0,3 dan dipangkatkan dengan 2, maka didapatkan hasil 0,18. Dan pada integral kedua XR-nya itu 0,6, jika kita masukin dalam persamaan 2 dikalikan dengan 0,6 dan dipangkatkan dengan 2, didapatkan hasil 0,72 dan seterusnya. Kita menggunakan rumus L sama dengan H dibagikan dengan 2 dikalikan dengan dalam kurung hasil dari integral pada persamaan pertama ditambahkan dengan hasil dari integral pada persamaan kedua ditambahkan dengan hasil dari integral pada persamaan ketiga sampai seterusnya hingga hasil dari integral pada persamaan terakhir. Pada selanjutnya dari rumus tersebut H-nya itu kan tadi 0,3 ya, dibagikan dengan 2 dikali dengan dalam kurung hasil dari integral pada persamaan pertama itu tadi kan 0,1. Terus hasil dari persamaan integral kedua itu ditambahkan dengan 0,18 ditambahkan dengan hasil dari integral pada persamaan ketiga 0,72 sampai hasil dari integral pada persamaan terakhir yaitu 18. Setelah itu hasil dari 0,3 dibagi dengan 2 dikalikan dengan hasil dari integral pada persamaan ke 0 sampai ke 10 dan didapatkan hasil luas daerah dengan menggunakan metode Piast trapesium adalah sebesar 10,392 dengan menggunakan satuan luas. Jadi luas dengan fungsi kuadrat Y sama dengan 2 dikalikan dengan X dan dipangkatkan dengan 2
dengan batas-batas sumbu 0 dan 3 dengan nilai antar daerah pada peta sebesar 0,3 adalah sebesar 10,392 dengan satuan luas. Jadi sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.